mencintai harta, mencintai keluarga, termasuk mencintai tanah kelahiran, dan juga mencintai negeri dan bangsa ini bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Silahkan cintai anak, istri, harta, dan juga bangsa ini. Akan tetapi, bagi seorang muslim, ada catatan penting yang harus selalu dia ingat, yakni bahwa Allah dan Rasul-Nya serta memperjuangkan agamanya harus lebih dia utamakan, harus lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Harta, keluarga, anak, istri, termasuk tanah yang kita bijak, termasuk merdekanya bangsa ini dari cengkraman para penjajah dan para pengkhianat, semuanya merupakan titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah pantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya kepada kita, lalu kemudian kita berpaling lebih mencintai pemberian-pemberian tersebut daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Cintailah apapun yang ada di dunia ini sesuai fitrah. Cintailah anak, istri, bahkan bangsa ini. Tapi ingat, Allah dan Rasul-Nya serta memperjuangkan agamanya harus lebih dia cintai dari semua itu, harus lebih dia cintai dari apapun di dunia ini, termasuk dirinya, bahkan juga termasuk kedua orang tuanya. Tapi jika baca Quran terasa malas, baru dapat beberapa ayat terasa mengantuk. Tapi kalau dia mengutak-ngatik HP-nya berjam-jam, bahkan bertengah-tengah hari, dia kuat, tidak ada terasa kantuk sekalipun. Bahkan ada orang yang sampai khatib berkhutbah pun dia masih mengutak-ngutak HP-nya. Nauzubillah. Kalau ibadah terasa tidak nikmat, baca Quran terasa malas, salat berjamaah terasa malas, duduk di kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian Islam terasa malas, maka besar kemungkinan tiga perkara ini belum lagi terkumpul di dalam diri seorang muslim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada dalam suasana tahun baru Islam. Kita masih berada di bulan Muharram 1444 Hijriah. Dan kita juga masih berada dalam suasana bulan Agustus, bulan di mana 77 tahun yang lalu bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya dari para penjajah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tidak heran jika setiap bulan Agustus suhu patriotisme bangsa ini cenderung meningkat dibanding hari atau di bulan-bulan lainnya. Tidak heran pula jika di bulan ini kita akan mendengarkan ucapan ataupun teriakan sebagian orang yang menunjukkan betapa cintanya mereka terhadap negeri dan bangsa ini. Ada yang berucap atau berteriak, kami rela mengorbankan jiwa dan raga ini
demi membela dan mempertahankan tanah air yang kami cintai ini, Indonesia. Ada juga yang berucap atau berteriak, kita akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Dan tidak ketinggalan ucapan NKRI harga mati juga terus didengung-dengungkan. Serta ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang lainnya yang menunjukkan seakan-akan mereka begitu cintanya terhadap negeri dan bangsa ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai harta, mencintai keluarga, termasuk mencintai tanah kelahiran, dan juga mencintai negeri dan bangsa ini bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Silahkan cintai anak, istri, harta, dan juga bangsa ini. Akan tetapi, bagi seorang muslim, ada catatan penting yang harus selalu dia ingat, yakni bahwa Allah dan Rasul-Nya serta memperjuangkan agamanya harus lebih dia utamakan, harus lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya di surah At-Taubah pada ayat yang ke-24 sebagaimana sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, usaha atau bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, jika semua itu dan tempat tinggal atau rumah-rumah yang kalian sukai, jika semua itu kata Allah lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang, berjihad di jalannya memperjuangkan agamanya, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta, keluarga, anak, istri, termasuk tanah yang kita bijak, termasuk merdekanya bangsa ini dari cengkraman para penjajah dan para pengkhianat, semuanya merupakan titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya kepada kita, lalu kemudian kita berpaling lebih mencintai pemberian-pemberian tersebut daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala? Seperti seseorang yang telah dipelihara, dibesarkan, dididik oleh kedua orang tuanya, disekolahkan tinggi-tinggi, dicarikan pekerjaan yang layak untuknya, dinikahkan, bahkan diberikan rumah dan kendaraan karena orang tuanya mampu.
tapi setelah kedua orang tuanya memberikan segalanya untuknya, di saat kedua orang tuanya semakin tua dan semakin lemah, ternyata kedua orang tuanya tidak dia pedulikan, tidak terlalu dia urusi. Dia lebih suka, dia lebih mengutamakan hartanya, dia lebih mengutamakan jabatannya, karirnya, ataupun keluarganya daripada kedua orang tuanya yang sudah susah payah memelihara dan memberikan apa saja untuknya demi kebahagiaan dan kesenangannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, jika ada seorang anak yang bersikap tersebut terhadap kedua orang tuanya, maka sebutan anak durhaka tentu pantas disematkan kepadanya. Lalu bagaimana dengan manusia yang seluruh hidupnya dijamin oleh Allah, dari dia berada di dalam kandungan ibunya sampai dia lahir, sampai dewasa dan seterusnya, semua dijamin, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dia lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu jabatannya? Apakah itu hartanya? Apakah itu keluarganya? Padahal Allah lah yang memberikan itu semua. Maka kalau ada manusia yang seperti ini, sebutan manusia durhaka juga pantas diberikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, cintailah apapun yang ada di dunia ini sesuai fitrah. Cintailah anak, istri, bahkan bangsa ini. Tapi ingat, Allah dan Rasulnya serta memperjuangkan agamanya harus lebih dia cintai dari semua itu. Harus lebih dia cintai dari apapun di dunia ini, termasuk dirinya, bahkan juga termasuk kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terkumpul di dalam diri seorang muslim, maka dia pasti akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman. Ibadahnya dilakukan semuanya terasa nikmat. Baca Quran terasa nikmat. Salat berjamaah terasa nikmat. Mendengarkan kajian-kajian Islam terasa nikmat. Membantu orang lain bersedekah semuanya terasa nikmat. Tapi jika baca Quran terasa malas, baru dapat beberapa ayat terasa mengantuk. Tapi kalau dia mengutak-ngatik HP-nya berjam-jam, bahkan bertengah-tengah hari, dia kuat, tidak ada terasa kantuk sekalipun. Bahkan ada orang yang sampai khatib berkhutbah pun dia masih mengutak-ngutak HP-nya. Nauzubillah. Kalau ibadah terasa tidak nikmat, baca Quran terasa malas, salat berjamaah terasa malas, duduk di kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian Islam terasa malas, maka besar kemungkinan 3 perkara ini belum lagi terkumpul di dalam diri seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Kata Rasulullah, yang pertama adalah bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Apapun. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, tetapi dia mencintainya karena Allah, karena dia seorang muslim juga. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri
kama yakrahu ayyukdaba binnar. Yang ketiga, ia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekafiran, sebagaimana dia benci, sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para tokoh-tokoh Islam, para ulama, para kiai beserta para santri-santrinya, mereka memperjuangkan bangsa ini, membela bangsa ini dari cengkraman para penjajah dan para pengkhianat, bukan semata-mata karena hanya rasa cinta tanah air saja, tetapi juga karena mereka membenci kekufuran. Sebab para penjajah bangsa ini, seperti sudah kita ketahui, mereka tidak hanya ingin merampas kekayaan negeri ini, tetapi juga mereka ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Sebab mereka paham, jika umat Islam bisa dikuasai, jika umat Islam bisa dikendalikan, maka mereka yakin negeri ini akan mudah mereka kuasai, negeri ini akan mudah mereka kendalikan. Oleh karena itulah, hadirin rahimakumullah, Pangeran Diponegoro beliau mengatakan, perang melawan penjajah adalah perang sabil, adalah jihad fisabilillah. Demikian pula Pangeran Antasari, beliau mengatakan, hidup hanya untuk Allah dan mati juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafur.